Shalom, jumpa lagi bersama saya dengan Desi di channel YouTube Diberkati untuk menjadi berkat. Saya sangat rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya, karena setiap firman yang saya pelajari, yang saya baca, saya sangat-sangat diberkati dan saya rindu untuk berbagi kepada umat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, mari kita belajar bersama di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan baca nasihat-nasihat terakhir. Ku nasihati dan Sintikku nasihati supaya sati sepikir dalam Tuhan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang kudus yang ada di Filipi. Namun kita melihat di perikop ini adalah satu nasihat yang dia sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan dalam sepelayanan, yaitu penginjil, ya, dalam sepelayanan pekabaran Injil yang berjuang bersama dengan dia. Dia memberikan satu nasihat kepada mereka, karena di dalam menjalani pelayanan tentunya banyak hal yang ditemukan, banyak hal yang dihadapi di dalam melayani Tuhan. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para penginjil, bahkan juga sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat Tuhan. Kita boleh belajar di sini dengan kebenaran firman Tuhan, ya, nasihat yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, agar di dalam menjalani kehidupan ini harus tetap bersukacita. Kita melihat di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kata yang diulang-ulang itu adalah satu hal yang benar-benar diingatkan, ya, diingatkan agar untuk dilakukan, ya. Kita melihat di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam perjalanan kekristenan sebagai pengikut Kristus, baik itu sebagai hamba Tuhan, penginjil, bahkan juga jemaat Tuhan, tentunya tidak luput dari yang namanya persoalan masalah, ya, karena orang Kristen itu tidak luput dari persoalan, ya, tidak luput yang namanya penderitaan. Tentu selalu ada itu dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, mengapa Rasul Paulus mengingatkan, menasihati untuk bersukacita? Kalau dipikir secara logika, mungkin manusia duniawi katakan, kok harus bersukacita dalam keadaan menderita? Kok harus bersukacita dalam keadaan yang susah? Ini logika pikiran secara manusia tidak masuk akal, ya. Tetapi ke dalam firman Tuhan ini mengingatkan, karena di dalam Tuhan itu, sebagai orang Kristen itu, bersukacita itu bukan diukur dengan situasi dan keadaan yang sedang dialami, ya. Bukan diukur dengan situasi dan keadaan yang sedang dialami, tetapi bersukacita, orang Kristen itu bersukacita di dalam Tuhan. Artinya di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, bukan berada pada situasi yang tertentu, ya, seperti dunia lakukan, ya, dengan mencari sukacita di luar sana, ya. Nah, bukan seperti itu yang dimaksudkan dari firman Tuhan, ya. Jadi bersukacita sebagai orang Kristen itu harus berada dalam kehendak Tuhan, karena sukacita itu tidak bisa dicari dengan menggunakan kedagingan kita. Ya, tidak bisa kita cari dengan menggunakan kedagingan kita,
dengan berbagai macam cara ya, tidak bisa kita dapatkan itu ya, selain di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, walaupun situasi mungkin keadaan menderita, keadaan tidak baik ya dihadapi, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, para hamba-hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan, pada saat ini mungkin mengalami proses yang begitu banyak di dalam pelayanan ya. Firman Tuhan ini menguatkan dan mengingatkan kita agar tetap bersukacita dalam keadaan apapun, situasi apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita dalam keadaan yang benar-benar tertekan ya, menderita, mengalami aniaya, tetapi firman Tuhan katakan kita tetap bersukacita, tetap terus bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bersukacita ini sangat kita hanya terima di dalam Tuhan. Ya, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya sukacita. Karena sukacita itu tidak bisa dicari dengan kedagingan kita. Ya, hanya di dalam Tuhan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu dirasakan di hati dan di pikiran kita. Nah, sukacita itu yang kita rasakan itu di hati dan di pikiran kita. Ya, sehingga membuat kita mampu menjalani setiap keadaan apapun. Ya, mampu menghadapi setiap persoalan apapun. Nah, jika kita bersukacita, kita mampu menghadapi situasi apapun yang sedang kita alami pada saat itu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita harus tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, inilah poin pertama yang saya lihat, yang saya dapatkan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Pertama adalah bersukacita. Ya, bersukacita itu menjadi role model kita sebagai pengikut Kristus. Ya, karena Yesus yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita itu ya. Jadi kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Kalau kita menghadapi persoalan tidak melibatkan Tuhan, maka kita tidak akan merasakan yang namanya sukacita. Makanya firman Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan, maka sukacita akan ada dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita lari kepada hal-hal dunia, ya, kepada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, kita tidak akan mendapatkan yang namanya sukacita itu ya. Nah, yang kedua adalah ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, diingatkan, dinasihatkan agar kita selalu berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu selalu berbuat baik. Yesus adalah satu teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita juga harus mengikuti teladan Yesus yang begitu baik dan sangat baik. Meskipun Yesus ya mengalami aniaya apapun, dia tidak pernah membalas ya. Dia tidak pernah mengeluarkan perkataan yang tidak baik, tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Nah, kebaikan hati adalah sikap ya, lemah lembut ya, ramah, yang dihasilkan dari kebaikan tadi itu sikapnya, sikap kita adalah lemah lembut, ramah ya terhadap siapapun. Nah, Yesus adalah contoh dan model yang harus kita tiru ya. Tuhan Yesus adalah model yang harus kita teladani ya di dalam kelemah lembutan, karena dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 di sana dikatakan ya, coba kita melihat di sana Matius pasal 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, Yesus berkata belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, baik hamba-hamba Tuhan, ya jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah sikap
kebaikan hati kita itu diketahui semua orang, ya. Bukan kita berbuat baik itu hanya kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang yang terhormat, mungkin orang-orang yang layak menerima, ya, itu pikiran manusia kita, tapi kepada semua orang. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita semua agar di hari-hari yang terakhir ini kita harus memperlihatkan kebaikan kita kepada semua orang, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Dalam arti kebaikan kita itu harus diketahui oleh semua orang, ya. Bukan kepada satu pihak saja, tetapi kepada orang-orang yang istilahnya tidak berpengaruh dan ekonominya di bawah, kita tidak memperlihatkan sikap yang baik, ya. Kita melakukannya dengan pilih kasih, ya, pilih kasih. Tetapi firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita agar kita memperlihatkan kebaikan kita itu kepada semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Kita bersikap baik kepada setiap orang, ya, lemah lembut, ramah, sabar, ya. Itu adalah satu karakter Yesus, ya. Dia inginkan kita agar kita mengikuti jejaknya. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 11 ayat yang ke-29, ya, dia katakan, belajar kepadaku karena aku lemah lembut. Jadi kita harus pun punya sikap seperti ini. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kalau kita mempunyai sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tentunya orang-orang akan bertanya, oh kok dia seperti itu? Kenapa seperti itu sikapnya? Nah itu, ya, makanya firman Tuhan begitu indah dan sangat-sangat memberkati saya, memberkati kita semua, agar di hari-hari ini kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Jangan lagi kita pilih kasih untuk melakukan kebaikan itu, ya, kepada pejabat atau kepada orang yang punya jabatan dan sebagainya. Tetapi kalau dia orang-orang di bawah gitu, kita tidak menghargai. Saya kerja di kantoran, tetapi pada saat saya bertemu dengan CS atau cleaning service yang membersihkan kantor itu, saya sering menyapa mereka. Saya katakan selamat pagi. Akhirnya mereka senyum. Awal-awalnya mereka itu sepertinya sungkan atau ragu untuk menyapa. Orang di bawah kita pun layak menerima penghormatan, ya. Walaupun kita tidak mungkin menyapa dia, tapi kita sudah memberikan senyum, itu sudah luar biasa, ya. Apalagi kita menyapa, ya, dengan ramah, dengan lembut, ya. Nah, orang Kristen itu harus memiliki kebaikan yang konsisten, tidak istilahnya pada situasi tertentu, tetapi konsisten, artinya terus menerus. Dan itu adalah satu sikap yang luar biasa yang Yesus teladani, ya, yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Jadi jangan kepada orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang, ya, baik orang di bawah kita sekalipun, ya. Kita tidak cenderung kasar, ya, dan menganggap mereka remeh. Kadangkala sikap ini yang ada, ya, di hidup anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya, cenderung menganggap remeh orang lain, ya, bersikap kasar. Nah, bukan ini adalah satu teladan yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa yang harus kita ikuti, ya. Jadi kebaikan orang Kristen itu harus konsisten dan terus-menerus dilakukan, ya, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya, firman Tuhan itu dimuliakan dari karakter kita, kehidupan kita, perilaku kita. Ya, walaupun kita mengetahui isi Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, kalau karakter kita juga tidak menggambarkan firman Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara,
kita tidak akan pernah menjadi saksi Kristus. Karena dari sikap kita lah orang boleh melihat, oh benar dia pengikut Kristus, benar dia orang yang penuh kasih, benar dia orang yang baik. Ya, itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Ya. Nah, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Agar nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup saya dan saudara. Kita terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya pribadi juga terus belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Terus belajar melakukan kehendak Tuhan. Dengan sendirinya, dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu mengubah hidup kita. Itu sebabnya kita harus melekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, agar hidup kita diubahkan sehingga pola pikir tadi yang salah, ya, tingkah laku yang tadi tidak baik menjadi berubah. Karena apa? Di saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidup kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lewat karakter kita, ya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap konsisten untuk melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang baik menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena dengan demikian kita sedang berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita terus melekat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara seiman. Baik hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang Tuhan pakai. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman ini, biarlah kita benar-benar hidup kita menggambarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan telah kita renungkan, karena firman Tuhan itu yang mengubah hidup saya dan saudara dan membuat hidup kita semakin kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.